Mohon maaf saudara, karena tadi saya sempat beristirahat, karena suara saya sudah benar-benar capek gitu, karena kemarin saya pelayanan itu straight 7 jam bicara saudara ya. Acara doa tadi pagi itu 3 jam bicara. Jadi benar-benar suaranya lihat saudari sendiri sudah lelah. Jadi saya istirahat sebentar, buka puasa, lalu sambung lagi. Ciri pemimpin seorang pemimpin yang sejati dari pada Bapak Prabowo adalah dia adalah seorang pejuang yang sejati. Dia mengerti arti seorang pendekar atau seorang pejuang. Dia memiliki karakter seorang a good fighter, ya, pejuang yang baik atau pendekar yang baik. Media menyebut pendekarannya, saudara, sebagai kata ejekan, yaitu ngotot untuk maju lagi setelah gagal 2 kali. Tetapi, saudara, kita harus melihat ini bukan masalah ngotot, tapi ini adalah karakter seorang pejuang atau a good fighter atau seorang pendekar yang sejati. Mereka harus gigih di dalam memperjuangkan pertarungannya. Mereka tidak pantang menyerah. Jadi Pak Prabowo pantang menyerah, saudara. Jadi jiwa seorang fighter ini, a good fighter atau pendekar ini atau seorang pejuang ini merupakan bagian daripada DNA-nya. Dan ini harus ada di dalam karakter seorang pemimpin yang sejati. Saudara masih ingat ya, Joshua dan Caleb. Mereka disuruh untuk pergi ke tanah Kanaan untuk memata-matai lokasi tanah perjanjian yang mereka akan duduki. Wah, mereka melihat raksasa-raksasa. Mereka melihat kota-kota yang berkubu pada saat mereka sudah sampai di lokasi tanah perjanjian yang mereka spying tersebut atau mata-matai tersebut bersama dengan 10 orang pendekar atau pemimpin Israel yang lainnya, yaitu ada 12 orang diutus. Tapi dari antara 12 pemimpin Israel yang diutus untuk memata-matai tanah perjanjian, hanya 2 orang pemimpin yang kembali dengan sikap pemikiran atau mental yang positif. 10 yang lainnya mereka takut, mereka sifatnya negatif. Oh, kita seperti belalang di mata mereka. Kita melihat mereka tuh adalah raksasa. Kita ini seperti belalang-belalang kecil. Saudara, mereka sudah negatif. Nah, karena kenegatifnya, berita negatif yang dibuat oleh 10 pemimpin ini, masyarakat Israel, penduduk Israel, mereka menjadi discouraged. Mereka menjadi ciut untuk bertarung dan maju merebut tanah perjanjiannya. Karena mereka terhasut oleh 10 pemimpin yang pengecut, yang negative thinking, yang tidak memiliki karakter seorang a good fighter atau pejuang yang baik. Tetapi mereka menginfuse berita-berita yang negatif kepada rakyatnya. Karena apa? Mereka tidak memiliki visi. Seseorang yang memiliki visi yang sejati daripada Tuhan, they will fight for their vision and their mission. Seorang pemimpin yang betul-betul mengerti arti panggilan hidupnya, dia akan bertarung apapun itu harganya, dan dia akan bayar harga apapun itu harganya untuk memenuhi panggilannya. Karena kepuasan hidupnya adalah dinilai daripada apakah dia sudah memenuhi tujuan arti panggilan hidupnya. Nah, seorang Bapak Prabowo, saudara perhatikan pelan-pelan. Dari kecil, dia sudah dari usia 10 tahun ya, ketika Sister Naswa menanya, itu kira-kira waktu kamu kecil, kamu tuh mimpinya apa sih? Gitu. Terus Pak Prabowo bilang, pada waktu saya kecil, saya tuh sudah memiliki kayak ada cita-cita untuk menjadi pendekar atau untuk menjadi pejuang. Nah saudara, jadi Pak Prabowo itu fight untuk menjadi presiden saat ini, itu bukan karena keinginan semata saat ini, karena ingin mau berkuasa. Itu sudah ada panggilan ilahi dari kecil yang terus mengikutinya dan memanggilnya, walaupun dia sudah masuk di dalam pengasingan, masuk dalam pelarian seperti Musa. Saudara, masuk di dalam pengasingan, dia menjadi gembala di padang gurun. Saudara, menjadi gembala domba-domba mertuanya. Ini adalah masa-masa training groundnya Musa bersama dengan Tuhan, dilatih saudara. Nah, Pak Prabowo ini juga mengalami pengalaman seperti Musa. Dia harus keluar, dia harus terasing ya di luar sana, jauh daripada negerinya. Tapi ini adalah masa-masa training groundnya Tuhan. Karena Tuhan akan panggil dia kembali
dari pengasingannya kembali untuk menjadi deliverer bagi Indonesia. Jadi saudara, saya pernah melihat ya. Jadi begini, ciri khas seorang pemimpin yang sejati pada waktu kecil pun, bahkan pada waktu dia lahir atau pada waktu dia besar, itu sudah ada jejak rekam atau peristiwa atau kesan atau mimpi yang sejati, yang sudah atau desire ya, kerinduan yang sejati yang Tuhan sudah infuse, tanamkan di dalam jiwa mereka, di dalam hati mereka, dan itu tidak akan pernah hilang. Itu tidak akan pernah sirna atau pudar dari pikiran mereka, dari hati mereka. Nah, inilah yang disebut panggilan sejati dan tujuan ilahi dari Tuhan dalam hidup seseorang. Dan saudara, kita tahu Pak Prabowo memiliki ciri khas panggilan sejati ini, and he will fight for it. Bapak Prabowo seorang pemimpin yang mengutamakan kesatuan di antara para rekan pemimpin. Ini terbukti ketika Pak Prabowo menerima rekonsiliasi daripada permusuhan, perpecahan. Nah saudara, ini salah satu yang dilakukan oleh mantan Presiden Nelson Mandela, Presiden Afrika, saudara-saudara. Ya, dia juga pernah diasingkan, bahkan pernah dipenjara, saudara, karena dia memperjuangkan sesuatu yang melawan daripada pemerintahan yang saat itu memerintah, saudara. Dan dia harus bayar harga di penjara. Tapi dia tidak berhenti di sana. Sekalipun waktu dia sudah dilepaskan dari penjara, dia tidak menjadi dendam. Tetapi dia, saudara, datang menjadi penyembuh. Dia bersedia untuk mengampuni. Para pemimpin-pemimpin yang dahulu memasukkan dia ke penjara, dia memilih untuk berrekonsiliasi daripada membalas dendam. Ini adalah cara ciri khas pemimpin yang sejati, saudara. Dan kalau kita perhatikan dari debat ya, metode debatnya ketiga paslon yang kita lihat pada saat debat pertama, saudara, yang paling sering mengalah, yang paling sering saudara menggunakan kata-kata kesatuan, yang merangkul, kata-kata yang lebih merangkul, kata-kata yang lebih merekonsiliasi, saudara, kata-kata yang lebih menunjukkan karakter seorang yang memiliki rasa hormat atau integritas. Ini ada di dalam Bapak Prabowo, saudara. Kalau di Alkitab dikatakan, dari buahnya engkau akan mengetahui apakah pohon itu baik atau tidak. Jadi dari buah kata-katanya kita akan melihat bagaimana mindset seseorang itu dan bagaimana isi hati seseorang itu, saudara. Kita bisa lihat dari perkataannya. Nah, ini yang saya lihat dari pada Bapak Prabowo. Kita memerlukan seorang pemimpin yang menyatukan perbedaan, menyatukan para pemimpin-pemimpin. Indonesia perlu meniru bangsa Israel. Saudara, sebelum Israel memasuki perang, bangsa Israel itu pemimpinnya itu, saudara, pecah. Itu pecah dari fraksi ini, fraksi sana, saudara. Di antara para pemimpin parlemen daripada Israel itu, saudara, pecah, saudara. Makanya ada demo-demo dulu sebelum adanya teroris daripada musuh-musuh mereka itu, ya saudara, membunuhin dan menyerang tanah dan rakyat bangsa Israel pada tanggal 7 Oktober kalau tidak salah, saudara. 7 Oktober atau 9 Oktober ya, atau 8, di antara segitulah, saudara. Ya, nah itu terjadi kenapa, saudara? Makanya di Alkitab dikatakan rumah yang sudah terpecah-pecah tidak akan bisa bertahan kembali. Musuh akan gampang sekali untuk masuk dan merampok rumah tersebut. Tetapi kalau rumah itu, saudara, bersatu, maka pemusuh tidak akan bisa menembusnya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Ketika Israel mengalami penyerangan itu, saudara, bagi rakyatnya, mereka bingung, kita mau lakukan apa ini? Harus lakukan apa? Ada yang bilang, oh kita harus perang, kita harus begini. Wah, pokoknya pemimpinnya pecah. Sampai pada akhirnya mereka mengerti, bangsa Israel mengerti apa itu arti kesatuan, persatuan. Karena Tuhannya bangsa Israel dari sejak zamannya mereka Musa, saudara, sudah mengajarkan mereka tentang persatuan, tentang kesatuan hati. Satu-satunya cara untuk melawan musuh, satu-satunya cara untuk memenangkan pertarungan, yaitu bersatu. Para pemimpin-pemimpin bersatu. Akhirnya di tengah-tengah perbedaan yang ada di antara para anggota parlemennya bangsa Israel, pemimpinnya bangsa Israel, mereka akhirnya duduk bersama. Oke, tinggalkan semua perbedaan-perbedaan kita.
Sekarang mari kita memiliki satu tujuan, satu visi, yaitu melindungi rakyat kita. We will fight to the end. Kita harus bertarung sampai akhir. Kita ini umat pilihan Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita bersepakat untuk apa? Merebut kembali para tawanan kita. Fight for our country. Bertarung buat pemerintah kita. Bertarung buat negeri kita. Bertarung buat rakyat kita. Nah saudara, bangsa-bangsa lain ini perlu meniru bangsa Israel. Saudara, karena ini yang membuat mereka dari dulu menang. Bangsa Israel itu saudara, yang membuat mereka selalu menang di dalam setiap pertarungan demi pertarungan ya. Itu karena apa? Mereka tahu kunci daripada kesehatian dan kesatuan hati. Jadi saudara, kita bangsa Indonesia. Mari saya mengajak para pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, tinggalkan perbedaan kita, tinggalkan visi kita yang memecah-pecah. Mari kita bersatu, memusatkan satu goal, yaitu untuk membangun Indonesia. Indonesia berjaya, Indonesia bersatu, Indonesia yang bangkit untuk memberikan warisan Indonesia berjaya kepada anak cucu kita. Supaya ketika kita meninggalkan bumi ini, kita bisa menutup mata dengan tenang. Anak-anak kita, saudara, berada di tanah air yang kuat, di tanah air yang tenang, saudara. Bukan di tangan penjajah. Amin, saudara. Dia mengutamakan politik Indonesia harus berbeda daripada bangsa-bangsa lain. Harus unik dan tidak ikut-ikutan budaya politik negara asing yang saling menghujat. Jadi Bapak Prabowo memiliki mata politik yang tajam, bahwa dia menilai bahwa cara politik daripada bangsa-bangsa asing, khususnya nih saudara, ya di Amerika ini kenapa ini hancur? Di Amerika ini kenapa runtuh saat ini saudara? Tandanya keruntuhan dari Amerika itu apa? Ketika border, yaitu pintu masuk negara atau batas wilayah negara Amerika saat ini di Texas, itu jebol saudara, itu runtuh istilah katanya saudara. Artinya para imigran, para orang asing ya, perampok ya, pembunuh ya, tukang teroris ya, apa saja saudara bisa masuk melalui temboknya itu saudara yang ada di Texas. Amerika saat ini saudara runtuh, bordernya itu runtuh. Kenapa? Pemerintahnya sendiri sudah pecah-pecah. Para menterinya sesama anggota satu partai pun sudah pecah-pecah. Sesama Republik, pemimpinnya pun pecah-pecah. Dulu saudara pemimpin anggota ketua MPR-nya, saudara yang menjatuhkan atau yang memecat, yang mengusir ketua MPR-nya Amerika. Saudara, saya sempat ketemu dan berfoto dengan beliau setelah berdoa buat Amerika, mengikat kembali perjanjian bangsa ini kepada Tuhan. Pulang dari sana, sehingga di gedung MPR, kebetulan pada saat, mungkin bukan suatu kebetulan, sudah rencana Tuhan. Akhirnya ketemu dengan ketua MPR-nya saudara, dan kita sempat berfoto bersama. Dan saat itu Tuhan bilang berdoa buat orang ini, karena orang ini memiliki beban, karena banyak dia ditolak oleh orang-orangnya sendiri, kelompoknya sendiri. Saudara, nah saudara, jadi suatu bangsa yang besar, sekalipun itu bangsa yang sangat besar seperti Amerika, tapi ketika pemimpinnya sudah terpecah-pecah, sudah saling menyerang, sudah saling menghujat, ya saudara tinggal apa lagi ya, tinggal runtuh saja. Ini yang terjadi di Amerika. Jadi saudara, mari kita bangsa Indonesia belajar dari kesalahan bangsa orang lain. Belajar dari kesalahan dari bangsa lain. Supaya kita tidak mengikuti kejatuhan bangsa tersebut. Supaya kita tidak menjadi jatuh seperti bangsa itu. Dan kita sebagai bangsa Indonesia, saudara, nggak harus ikut-ikutan ngikutin cara-cara politik bangsa yang lain. Yaitu dengan cara saling menghujat. Saudara, ya, nah ini Bapak Prabowo tahu akan hal ini. Jadi dia bilang kita Indonesia nggak usah ikut-ikutan. Bapak Prabowo ini memiliki mindset persatuan untuk membangun. Jadi ini kunci saudara, ini sangat alkitabiah. Karena apa saudara? Rumah kalau sudah terpecah-pecah, maka rumah itu tidak bisa bertahan kembali. Jadi carilah dan pilihlah seorang pemimpin yang memiliki mindset bersatu untuk membangun, bukan berpisah. Ya, tidak ada sesuatu yang baik terjadi ketika perpisahan atau perpecahan dipakai atau saling menghujat dipakai sebagai dasar atau fondasi untuk membangun satu bangsa. Tidak, saudara.
fondasi yang paling kuat untuk membangun satu bangsa, yaitu persatuan dan kesatuan. Amin. Bapak Prabowo memiliki pola pikir yang biblikal mengenai kesatuan. Ini kekuatannya Pak Prabowo, makanya saya banyak highlight ini soal kesatuan gitu ya. Kembali lagi saudara, ya, ini sebuah rumah tidak akan bertahan jika rumah itu sudah terpecah-pecah. Jadi saudara, Bapak Prabowo mengerti apa itu saudara, kekuatan daripada sebuah persatuan dan kelemahan daripada sebuah perpecahan. Jangan anggap kita bisa membangun suatu bangsa berdasarkan dari sebuah perpecahan. Ya, tidak bisa. Pada akhirnya akan runtuh juga saudara. Dia adalah seorang yang pintar berfisikologi. Jadi saudara, dia ini bukan hanya pintar berpolitik, tapi juga berfisikologi. Artinya dia memiliki pola pikir yang dalam di dalam memandang sesuatu. Kalau kita di dalam kekristenan itu mengatakannya good discernment, Bapak Prabowo memiliki discernment yang kuat, atau sesuatu hati nurani atau kekuatan rohani yang bisa membedakan situasi. Jadi dia memiliki roh yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, saudara. Dia memiliki pandangan yang dalam di dalam melihat suatu situasi, suatu kehidupan yang ada di sekitarnya. Ini adalah orang yang berpintar berfisikologi. Jadi tidak hanya pintar berpolitik. Orang yang berpintar berfisikologi, saudara, adalah orang yang memiliki pengertian yang dalam di dalam menilai suatu kehidupan. Orang yang memiliki pandangan yang dalam di dalam memandang segala sesuatu atau menilai segala sesuatu atau kejadian yang ada di sekitarnya. Nah, kita perlu memiliki presiden yang memiliki fisikologi yang sehat, memiliki fisikologi yang dalam, ya, kemampuan berfisikologi yang dalam, atau berfilosofi juga. Bapak ini juga memiliki kemampuan berfilosofi, ya. Nah, berfilosofi itu juga hampir sama dengan berfisikologi tadi. Kalau berfisikologi, dia tahu bagaimana di dalam membangun hubungan dengan orang. Ini psikologi. Jadi psikologi itu di dalam membaca orang, membaca situasi, membaca suatu masyarakat atau komunitas, pola pikir bangsa atau masyarakat gitu loh saudara. Dia bisa membaca, ini berpsikologi. Jadi bagaimana membangun hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, inilah kekuatan daripada seorang yang memiliki kemampuan di dalam berfisikologi. Tetapi tidak hanya berfisikologi, saya perhatikan Bapak Prabowo ini juga pintar berfilosofi gitu loh. Nah, filosofi itu balik lagi tadi saya agak sedikit interchangeable gitu ya. Pintar berfilosofi ini adalah seseorang yang bisa membaca suatu situasi atau membaca kehidupan dengan pandangan yang lebih dalam atau pengertian yang lebih dalam, atau discernment, bisa membedakan mana yang baik dan apa yang harus diambil. Jadi bukan seorang yang asal ngomong cocok gitu ya. Kalau kita memiliki pemimpin yang asal ngomong, asal bunyi gitu ya, asal Bapak senang gitu loh saudara, ini bahaya. Kita harus memiliki pemimpin yang memiliki strong and a good discernment, bisa berpikir dengan tenang, bisa berpikir dengan dalam. Maka saudara, dia akan bisa memimpin suatu bangsa dengan sehat dan bisa membawa suatu rakyat untuk berpikir sehat, untuk bertindak sehat di dalam membaca kehidupan. Saudara, jadi kita harus memiliki seorang pemimpin yang memiliki akal sehat, filosofi, psikologi yang sehat. Amin. Jadi tidak di-driving atau driven gitu, didorong oleh emosi semata atau perasaan semata atau gejolak emosi semata. Tetapi dia yang sudah saudara masuk di dalam dapur perapian, pencobaan, ya, pemurnian, pengasingan. Nah, ini harus ada orang-orang yang memiliki karakter atau ciri khas dari seorang pemimpin yang besar atau pemimpin yang sejati. Mereka harus memiliki memiliki pengalaman masuk di dalam dapur perapian, saudara. Ya,
Walaupun mereka masuk dalam dapur perapian, tapi api itu tidak membakar mereka. Artinya apa? Tidak membakar visi mereka, tidak membakar rasa manusiawi mereka untuk mengampuni, tidak membakar rohani mereka, tidak membakar semangat mereka, tidak membakar mimpi mereka. Tapi justru api tersebut membuat mereka tuh lebih murni, sehingga siapa mereka yang sejati di dalam tuh lebih keluar. Kayak emas itu saudara dibakar gitu sampai panas, sehingga saudara sampah-sampahnya itu muncul ke atas dan emas murninya tuh tinggal di bawah. Pemisahan. Nah, seorang pemimpin yang sejati harus memiliki karakter atau pengalaman yang seperti ini. Kalau pemimpin itu belum masuk dalam pengujian seperti ini, saudara masih diragukan karena belum teruji gitu saudara ya. Contohnya si Yusuf itu masuk penjara, dipukulin, disiksa sama saudara-saudaranya sendiri, saudara, ditolak sama saudara-saudaranya sendiri. Daud juga ditolak sama saudara-saudaranya sendiri, nggak dianggap lagi sama bapaknya, nggak layak untuk dianggap jadi raja karena dia terlalu muda, belum punya pengalaman gitu loh saudara ya. Tapi saudara, dia sudah masuk di dalam perujian. Tapi nggak itu saja, ketika Daud sudah mau masuk di dalam diangkat Tuhan untuk menjadi raja bagi bangsa Israel, Tuhan tuh uji dia dulu saudara. Dia masuk dalam dapur perapian yang dipakai untuk menguji dia saudara. Pemimpinnya sendiri yaitu Raja Saul, yang dia layani dengan segenap hatinya saudara, sebagai pengangkat senjatanya si Raja Saul saudara, dan juga pemain instrumen atau pemain musik untuk raja. Jadi kalau rajanya lagi anxiety, lagi cemas, lagi kayak rada kerasukan gitu ya saudara, karena dipenuhi dengan rasa kebencian, rasa insecurity. Jadi terhadap si Daud sendiri, karena banyak orang yang memuji, Saul membunuh ribuan, tetapi Saul membunuh puluhan ribu. Dia cemburu sama si Daud yang masih kecil saudara, yang tidak ada apa-apanya gitu loh bagi dia. Tapi dia sudah merasa terancam dengan kehadiran Daud, sehingga seringkali dia diberikan rasa dirasuki rasa roh cemburu di dalam diri Saul, sehingga dia melihat Saul yang masih muda itu pun saudara, dia sudah merasa terancam, sehingga rasa cemburu itu tadi itu membuka celah bagi iblis masuk merasuki si Saul. Sekarang Saul bukan lagi sebagai orang yang mementor atau mempersiapkan Daud untuk menjadi penggantinya raja bagi Israel, tapi justru dia menganggap Daud itu sebagai ancaman bagi kedudukannya, posisinya sebagai raja. Akhirnya terjadi permusuhan yang hebat antara Saul dengan Daud, sehingga Daud berniat, berencana, bertekad untuk membunuh Daud. Karena apa saudara? Dia melihat Daud itu lebih mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan daripada dirinya. Jadi saudara, ya, seorang pemimpin yang sejati, ketika dia melihat anak mentornya lebih hebat, lebih kayaknya itu dipuji masyarakat, seorang pemimpin sejati tidak boleh merasa insecure atau merasa terancam posisimu, tetapi justru ketika anak mentormu ya sudah diangkat dan dipuji masyarakat, dan dia juga disenangin oleh masyarakat, banyak pendukungnya, ya mentornya juga harus bangga, mentornya juga harus turut mendukung. Nah, kita berdoa supaya antara Bapak Prabowo ya yang adalah si Musa dan si Pak Gibran yang adalah Joshua, atau seperti si Pak Gibran ini, kalau dia seperti Daud ya saudara. Nah, Bapak Prabowo ini saudara, kita umpamakan adalah seperti Samuelnya, karena yang mengangkat, yang mentraining saudara secara rohani si Daud itu adalah seorang nabi yang mengurapinya, yaitu bernama Samuel saudara-saudara. Nah, setelah itu Samuel mati, maka yang mendampingin Daud itu adalah Nabi Nathan saudara, yang menjadi penasihat rohani. Jadi saudara, kita harus menjadi pemimpin yang sejati, di mana kita harus memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan sesama rekan politik kita atau mentor kita, menti kita ya, orang-orang yang kita raise up gitu loh saudara, bukan dianggap sebagai ancaman. Nah, saudara, kita bisa lihat ini kan sudah terjadi ini ya saudara ya, di dalam partai-partai gitu loh saudara ya. Nah, oke, kita berdoa supaya antara Saul dengan Daud tidak terjadi di negeri kita, saudara. Bapak Prabowo ini ya, dia melihat sebuah perbedaan politik adalah seperti
sesuatu hal yang biasa terjadi dalam pertandingan sepak bola. Catatan saya ada di sini, saudara, untuk hal ini. Saya sudah lupa bagaimana ini bisa nyambung ke sepak bola. Saya harus tonton lagi, saudara. Tapi begitulah kira-kira catatan yang saya buat. Karena ini bulan November yang lalu, saudara. Ya, saya tidak bisa ingat semuanya percakapannya. Bapak Prabowo adalah seorang yang memiliki relationship oriented mindset. Jadi dia lebih mengutamakan membangun hubungan yang baik. Saudara, ketika Tuhan menciptakan Adam, saudara, ya, menciptakan manusia, apa yang pertama sekali yang Tuhan bangun di dalam hidup Adam? Setelah dia lihat, dia ciptakan semua komplit kebutuhannya si Adam, ya. Cakrawala, pohon-pohon ditempatkan di kebun di Taman Eden. Bahkan dia bawa itu hewan-hewan kepada Adam, supaya Adam itu memberikan nama satu-satu kepada hewan-hewan tersebut. Tetapi waktu Tuhan melihat gitu, kayaknya ada yang salah, ada yang kurang nih. Ini lalu Tuhan mengevaluasi ciptaannya, dia bilang tidak baik seorang manusia seorang diri. Tuhan menyadari bahwa kebutuhan Adam adalah relationship. Dia menyadari bahwa Adam tidak bisa hidup sendiri. Dia menciptakan Adam untuk memiliki hubungan. Maka dia melihat untuk melengkapi kekurangan daripada si Adam yang belum komplit, yang belum penuh. Dia ciptakan Eve, dia ciptakan Hawa, saudara, dari tulang rusuknya. Nah, saudara, kita melihat bahwa Tuhan is about building relationship. Tuhan sendiri saja dia tahu bahwa manusia memerlukan hubungan satu dengan yang lain. Bahkan saudara, kita sendiri perlu membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa survive di dunia yang fana ini. Maka Tuhan, saudara, ingin memulihkan kembali hubungannya dengan kita dengan cara memberikan Tuhan Yesus di kayu salib, supaya hubungan yang terputus tadi, yang diputuskan oleh Adam sama Hawa oleh karena dosa-dosa mereka memakan buah terlarang tersebut, saudara, akibatnya hubungan manusia dengan Tuhan yang tadinya indah, yang tadinya manis, yang tadinya saudara ada hubungan satu dengan Tuhan, terpisah oleh ketidaktaatan Adam dan Hawa di Taman Eden. Ketika mereka melanggar batas boundary yang diberikan Tuhan kepada mereka untuk tidak memakan buah pohon kehidupan, buah pengetahuan yang baik dan yang benar. Dan ketika mereka melanggar itu, saudara, hubungan mereka dengan Tuhan terputus. Tetapi Tuhan baik. Ya, akhirnya Tuhan tahu bahwa manusia memerlukan hubungan dengan dirinya yang menciptakan manusia itu sendiri. Sehingga satu-satunya cara bagi Tuhan untuk memulihkan hubungan antara dirinya dengan manusia, untuk merekonsiliasi hubungan yang rusak tersebut, yaitu dengan cara merendahkan dirinya, mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Untuk apa? Memulihkan hubungan kita dengan Bapa, dengan Allah kita. Jadi saudara, saya melihat karakternya Bapak Prabowo ini, dia adalah seorang yang relationship oriented. Ini yang kunci, bahwa hubungan itu lebih penting daripada sebuah perbedaan. Dia memiliki sesuatu hal yang positive thinking terhadap orang lain. Nah, ini menunjukkan ciri khas kedewasaan rohani, kedewasaan seseorang di dalam menjalankan hidup, saudara. Jadi Bapak Prabowo, dia dewasa dalam membangun relationship atau menjaga hubungannya dengan orang lain, termasuk lawan-lawannya. Ya, kita perhatikan waktu bagaimana mereka berdebat, gitu kan ya. Ya, kadang-kadang dia pakai kata-kata yang sedikit bercanda, gitu kan ya. Tetapi dia tidak memiliki serangan yang berusaha untuk menjatuhkan lawan-lawannya di hadapan orang-orang, masyarakat rakyat. Nah, inilah orang yang memiliki kehormatan dalam dirinya, integritas ya di dalam dirinya. Carilah pemimpin, ya saudara, yang memiliki integritas dan yang lebih mengutamakan membangun hubungan yang baik, sekalipun dengan musuh-musuhnya, dengan lawan-lawannya. Ini saudara, ciri-ciri seorang pemimpin yang sejati. Nah, kalau kita lihat juga saudara ya di sini, Bapak Prabowo seorang yang pintar berfilosofi ya, tadi saya sudah singgung ya. Dia memiliki pengetahuan tentang sejarah hidup pemimpin masa lalu
dan juga pemimpin-pemimpin bangsa lain. Saudara, kalau kita lihat Bapak Prabowo ini memiliki kepintaran loh saudara, kepintaran sejarah di dalam pejuang-pejuang di negerinya sendiri maupun pejuang-pejuang dunia gitu loh saudara. Berarti dia banyak belajar ya dari pemimpin-pemimpin di masa lalu yang pernah memimpin bangsa. Nah ini berarti dia sudah belajar banyak dari pemimpin-pemimpin negara lain dengan cara banyak belajar dengan sejarah tentang mereka, apa yang mereka lakukan, legasi yang mereka lakukan. Ya, jadi Bapak Prabowo ini bukan orang yang tidak tahu apa-apa. Malahan saudara, saya lihat di antara para calon-calon yang lainnya, Bapak Prabowo ini memiliki lebih banyak atau lebih besar keunggulan di dalam mengetahui pemimpin-pemimpin Indonesia di masa lalu maupun pemimpin-pemimpin dunia yang pernah eksis gitu loh saudara. Ya, jadi dia sudah banyak mentor-mentornya saudara. Jadi dia bisa belajar dari orang-orang tersebut ya. Nah, Bapak Prabowo memiliki goal mensejahterakan rakyat Indonesia melalui pengolahan bahan mentah di Indonesia. Jadi dia tidak hanya mengerti soal ketahanan nasional, tetapi dia juga mengerti bagaimana berbisnis. Dia juga mengerti saudara bagaimana cara untuk menambah nilai terhadap hasil bumi negerinya. Jadi dia tidak bodoh gitu loh saudara, jualin aja kepada bangsa yang lain. Enggak, dia tahu strateginya. Tentu saja mungkin dia juga belajar saudara dari pemimpinnya yang sebelumnya gitu ya saudara, kita tahu itu siapa gitu ya. Dan juga karena dia juga seorang yang pintar, dia juga belajar saudara waktu dia tinggal di luar negeri ya. Dan kalau kita lihat kakaknya sendiri adalah seorang pebisnis yang handal, yang sukses gitu saudara, yang berbisnis di luar negeri. Jadi kakaknya ini dia tidak hanya berbisnis di Indonesia saja, kebanyakan justru karena mereka ini sebagai keluarga dulu pernah mengalami penekanan dari negerinya sendiri, saudara. Ya, ini sejarah hitam di dalam negeri kita yang pernah dialami oleh keluarga Bapak Prabowo. Jadi kakaknya ini, saudara, berbisnisnya itu dengan bangsa-bangsa yang lain. Suksesnya itu di negeri orang, bukan di negeri sendiri. Jadi saudara sudah punya pengalaman, kita tahu bahwa Bapak ini bukan dikelilingin orang-orang yang tidak tahu berbisnis. Tapi justru saudara dia memiliki latar belakang keluarga yang tahu berbisnis. Bahkan kita tahu bahwa Bapak daripada bapaknya Prabowo, ayahnya beliau, sejarah kita memberikan dia title ya atau titel gitu sebagai Bapak Ekonomi. Berarti titisan darah daripada orang tuanya beliau, ayahanda beliau, saudara, ada di dalam Bapak Prabowo. Saudara, jadi dia tahu bahwa untuk menambahkan nilai keuntungan bagi kekayaan alam Indonesia, ya harus diolah di Indonesia supaya yang bekerja juga orang-orang Indonesia. Jadi supaya kita bisa juga tahu dan rakyat kita juga bisa belajar bagaimana mengelola kekayaan bahan mentah yang sudah Tuhan berikan di negeri kita sendiri. Jadi ibarat kata saudara, kita tidak hanya bisa jual beras, tapi saudara, kita juga bisa menjual tepung, diolah di tempat kita, saudara, dari padi, dari gandum, saudara, bisa menjadi tepung beras, bisa menjadi tepung roti, saudara. Jadi kita memiliki nilai tambahan daripada pengolahan tersebut. Nah, jadi Bapak Prabowo memiliki strategi ekonomi, saudara, yang pintar, ya. Yang baik begitu saudara. Dia mengerti hak-hak dan kewajiban seorang warga negara. Bahwa setiap warga negara berhak untuk mengabdi kepada negara menjadi pemimpin. Jadi saudara, di Bapak Prabowo ini, dia maju untuk jadi pemimpin. Kalau saya perhatikan, saya dengarkan baik-baik hati nuraninya. Ya, saya bicara hati nuraninya. Dia bukan untuk sekedar mencari kekayaan. Kalau kita sudah lihat dia sudah kaya, mohon maaf ya, dia sudah berusia, apalagi yang mau dia cari saudara. Berapa tahun lagi sih hidup Bapak beliau? Mungkin ya panjang umur 20 tahun gitu loh saudara ya. Kalau Tuhan berkenan gitu, kalau Tuhan berkenan bisa lebih ya saudara. Tuhan yang pegang usia. Tapi saudara, kalau kita melihat, dia sudah mengucapkan apalagi sih yang saya mau cari? Apa sih arti hidup ini? Yang dia mau rindukan dari hati nuraninya adalah menggenapi panggilan hidupnya, yaitu mengabdi kepada negaranya.
mengabdi kepada negerinya di mana dia dibesarkan. Jadi saya melihat dari hati nurani Bapak ini yang dalam gitu ya saudara. Dia seperti ada rasa ucapan syukur gitu loh saudara, yang dalam kepada negeri yang sudah membesarkannya. Dan dia ingin berbakti kembali negeri tersebut sebelum dia menutup mata. Nah saudara, mari kita sebagai rakyat Indonesia memberikan kesempatan kepada sesama warga negara kita untuk memberikan beliau kesempatan memimpin kita. Dan mari kita lihat pembuktian daripada kerinduan dan ucapan beliau tersebut dan mimpi beliau tersebut. Dia tahu bahwa kewajiban dia dan hak dia itu adalah mengabdi kepada negaranya untuk menjadi pemimpin. Jadi dia tahu bahwa seorang pemimpin itu adalah sebuah pengabdian, bukan soal untuk mencapai, merebut, mendapatkan kekuasaan, merebut kekayaan, tetapi untuk mengabdi kepada negara. Ini servanthood leadership, pemimpin yang berhati hamba. Ya, ini dimiliki oleh seorang Bapak Prabowo. Nah, yang ketiga, yang ke-23 ini mungkin udah saya sama-samain dengan yang lainnya. Dia memiliki positif mindset terhadap pemimpin yang lain, memegang demokrasi santun dan kerukunan. Kalau kita perhatikan cara beliau ya berinteraksi di dalam sesi perdebatan gitu ya, kita melihat bahasa-bahasa beliau dia menjaga. Jadi dari sini kita lihat ya kedewasaan beliau di dalam berbicara. Nah inilah cara seorang ciri khas seorang diplomator saudara ya. Dia tahu bagaimana menggunakan kata-kata yang baik untuk berdiplomasi. Nah saudara, kalau kita mau memilih presiden, pilihlah presiden yang bisa menguasai dirinya, yang bisa bercakap santun, memiliki karakter sopan santun, dan menjaga kerukunan. Dia tahu bagaimana to relate dengan orang lain, sekalipun lawan-lawannya saudara. Nah, kita harus pilih presiden yang seperti ini, tahu bagaimana menggunakan kata-kata pada waktunya, tepat pada waktunya, menjaga kehormatannya sendiri, saudara ya. Sebagai, apalagi kalau kita berbicara seorang kepala negara, kita harus jaga kata-kata kita, ya. Karena kata-kata seorang kepala negara itu really matter, really powerful, sangat berkuasa. Seorang presiden Amerika dulu, kalau tidak salah Jimmy Carter, ya saudara, dia bilang begini. Saya itu suka brokoli. Wah saudara, hanya dia sebutkan dia suka brokoli saudara. Harga brokoli di Amerika saudara setelah itu jadi naik harga, jadi meningkat. Hanya dari satu kata atau kalimat yang dikeluarkan dari seorang presiden itu memberikan impact kepada perekonomian kepada bangsa tersebut di lapangan. Jadi seorang presiden harus bisa memakai kata-kata yang memberikan semangat, kata-kata yang positif, kata-kata yang mengencourage rakyatnya, kata-kata yang membangun rakyatnya. Kalau saudara seorang presiden ceplas-ceplos, saudara, bagaimana kita mau berdiplomasi dengan Rusia yang dengan bom nuklirnya? Bagaimana kita mau berdiplomasi dengan Korea, ya presiden Korea yang juga banyak emosinya? Bagaimana kita mau berdiplomasi dengan pemerintah-pemerintah dunia yang lain? Kalau kita tidak bisa jaga kata-kata kita. Jadi saudara, kita harus pilih seorang presiden yang tahu mengucapkan atau berkata-kata kapan waktunya dan bagaimana caranya. Dan memiliki demokrasi sopan santun. Ya, Bapak Prabowo memiliki wawasan yang luas mengenai situasi politik di negara-negara lain dan menginginkan Indonesia harus berbeda dengan bangsa lain. Dia mengembrace the authenticity of his nation uniqueness. Jadi dia merangkul saudara keautentikan daripada keunikan dari bangsanya Indonesia. Jadi sebenarnya tadi udah disinggung ya di sebelum-sebelumnya bahwa Bapak Prabowo mengatakan kita orang Indonesia nggak perlu ikut-ikutan dengan bangsa yang lain. Kita harus mengembrace, merangkul, kita harus menerima, kita harus menjalani ya identitas kita, keautentikan kita dan keunikan kita sebagai satu bangsa
Indonesia. Amin. Nah, dari kecil Bapak Prabowo memiliki cita-cita sebagai seorang pejuang, pahlawan, pembela negara. Jadi menjadi presiden bukanlah impian Bapak Presiden, calon presiden Bapak Prabowo dari 4 tahun yang lalu ketika dia gagal, atau dari 8 tahun yang lalu ketika gagal pertama kali. Saudara, ini bukan mimpi beliau di 10 tahun terakhir ini, tapi ini adalah mimpi yang sudah teruji dari tahun ke tahun, bahkan sudah teruji puluhan tahun. Mimpi itu tidak pernah pudar dari jiwa raganya, dari pikirannya. Dan ini adalah ciri daripada seorang pemimpin negara yang sejati, yaitu cita-cita yang timbul dari sejak kecil. Saudara, saya masih ingat ketika mantan presiden Barack Obama, ya, pada waktu masih kecil, ini ketika dia masih di Indonesia loh saudara, ya tinggal di Indonesia, dia bilang begini, saya ingin mau jadi presiden. Nah, biasanya saudara perhatikan kalau saudara punya anak-anak di rumah, anak-anak kecil ketika dia mengucapkan suatu perkataan atau cita-citanya secara spontanias pada waktu usianya masih muda, ini adalah masa inkubasi cita-cita seseorang. Karena dia memiliki hati yang murni. Jadi semacam spontanitas datang daripada unconscious mind-nya, ya, yang memang sudah dari sana tumbuh gitu loh saudara. Tanpa dia harus memikir-mikir dulu gimana gitu ya. Itu ngalir secara natural dari unconscious mind-nya atau dari conscious mind-nya. Lalu saudara disimpan di dalam subconscious mind-nya, sehingga over the time, seiring dengan perjalanan waktu, misi itu atau cita-cita atau mimpi tersebut masih ada di sana. Dan dia akan terus, saudara, muncul ke permukaan. Ya, jadi mimpi itu tidak pernah padam. Kalau kita mau tahu cita-cita anak kita, ingat, saudara harus ingat aja, pada waktu kecil anak kita tuh sering ngucapin apa sih? Nah, saya sendiri pada waktu kecil, saya sering mengucapkan gini, aku mau jadi penyanyi. Aku mau jadi penyanyi. Saya nggak tahu bagaimana caranya mau jadi penyanyi pada waktu itu. Pokoknya saya pengen jadi penyanyi aja. Waktu itu saya pengen mau jadi penyanyi yang terkenal rock and roll, saudara. Saya dulu suka Nike Ardilla, suka Niki Astria, suka pokoknya penyanyi rock and roll kita. Saya suka penyanyi Anggun C. Sasmi gitu loh saudara ya. Penyanyi seperti ini. Nah, tetapi karena mimpi itu saudara, walaupun berpindah motivasi, tapi saudara mimpi itu nggak pernah padam. Pada akhirnya di usia saya, walaupun sudah sekitar lagu yang pertama sekali saya rilis itu saudara, setelah bercita-cita sekitar 35 tahun saudara untuk ingin jadi penyanyi. 35 tahun kemudian baru cita-cita itu terjadi. Nggak pernah pudar seiring dengan perjalanan usia. Walaupun usia saya sudah 40 tahun ke atas, saudara, tapi saya tidak give up dengan mimpi saya. Banyak kegagalan terjadi. Uang sudah habis, saudara, menciptakan lagu-lagu, berusaha untuk merilis lagu-lagu CD saya. Nggak pernah terjadi seperti yang saya inginkan. Tapi kegagalan itu tidak membuat saya putus asa. Bukan berarti saya ngotot. Kalau bahasa orang picik bilang tuh ngotot. Tidak, saya gigih karena saya tahu itu adalah cita-cita yang lahir dari hati yang murni. Pada waktu saya kecil itu diberikan oleh Tuhan. Dan itu gak akan pernah padam, hilang, sirna. Akhirnya di tahun 2019 saya berhasil melepaskan lagu-lagu saya, lagu-lagu ciptaan saya. Saudara bisa lihat di Hannah Hudson Music, ya, bisa dilihat di sana saudara. Nah, ini adalah ciri seorang pemimpin yang sejati. Bapak Prabowo adalah seorang yang humoris, seorang yang gembira, gampang tertawa. Saudara, ini adalah sebuah karakter yang alkitabiah. Karena Tuhan gak mau kita menjadi pemimpin yang otoriter, menjadi pemimpin yang geraman, menjadi pemimpin yang pemarah. Saudara lihat, pemimpin yang paling disukai Tuhan di seluruh sejarah bangsa Israel, raja-raja pemerintahnya Israel. Siapa yang paling disenangin Tuhan, saudara? Yaitu Raja Daud. Karena Raja Daud itu, saudara, sama seperti calon presiden kita Bapak Prabowo, yaitu dia suka menari. Kalau bahasa kita sekarang itu suka berjoget. Jadi saudara, kalau seorang presiden suka berjoget, itu nggak ada salahnya, itu alkitabiah. Saudara tahu dulu Daud, saudara, waktu dia menyertai iring-iringan
baik tabutnya Allah dibawa dari tempat musuh mereka, dibawa ke kotanya, Daud itu menari-nari, padahal dia sudah jadi raja loh saudara. Sudah, kalau Bapak Presiden Prabowo kan masih calon gitu kan ya, tapi Daud sudah menjadi raja. Dia menari-nari saudara dengan kegirangan, dengan senang sukacita di hadapan rakyatnya. Sampai-sampai saking dia girangnya, saking dia semangatnya, bersukacitanya saudara, karena tabut bait suci Tuhan sekarang berpindah ke kotanya saudara, di mana dia tinggal. Begitu saudara, dia bersukacita karena Tuhan gitu loh saudara. Sampai itu katanya istilahnya tuh pakaian dalamnya tuh kelihatan gitu loh saudara. Sampai-sampai istrinya si Michael itu saudara, ya Mikhail, itu menegur atau mencemooh suaminya sendiri, yaitu si Daud. Dia bilang, kamu tuh gak malu ya, istilah kata-kata gitu. Kamu tuh gimana sih, orang raja, mestinya kan orang raja tuh mesti dibawa. Seorang raja tuh kan mesti kayak harus dihormatin gitu. Kamu tuh kayak mungkin kayak dianggap mungkin kurang terhormat atau kayak kampungan gitu kali ya, atau kayak orang rendahan gitu kali ya. Istrinya sendiri saudara menghina Daud karena Daud itu suka menari-nari di hadapan Tuhan. Kalau sekarang itu Bapak Prabowo tuh joget-joget gitu ya saudara. Itu kita harus sebagai seorang pemimpin saudara, memimpin 300 juta kepala, itu seteres saudara. Jadi seorang belum lagi memikirkan bangsanya, memikirkan bangsa-bangsa yang lain yang pengen gitu menghantam bangsanya. Jadi saudara, kita perlu seorang presiden yang memiliki hati seperti Daud, hati yang bergembira. Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Jadi saudara, Tuhan itu senang kepada presiden yang memiliki hati yang tulus, memiliki hati yang sincere gitu ya. Hati yang tulus, sincere itu apa ya bilang itu tulus gitu loh saudara. Enggak perlu berusaha untuk jaga image di depan masyarakat, tetapi di belakangnya sesuatu hal yang lain gitu loh saudara. Kita itu jadi seorang pemimpin harus ya, sudah waktunya kita memiliki pemimpin saudara ya. Ya kayak seperti Pak Jokowi itu kan. Pak Jokowi itu ya mohon maaf saya bilang tuh, mungkin orang lihat kok Pak Jokowi itu ya kayaknya gimana gitu, nggak kayak presiden-presiden yang lainnya gitu ya, penampilannya bagaimana. Tapi kan saudara, Pak Jokowi ini sederhana kan, apa adanya, dan dia tidak merasa seperti kayak berusaha untuk tampil, memaksakan dirinya untuk tampil beda atau tampil seperti yang lain-lain. Dia kadang-kadang pakaian biasa, confident, ketemu orang dia confident dengan who he is gitu loh. Itu hebatnya Pak Jokowi ini. Saya lihat yang beda dengan pemimpin yang lainnya tuh, dia tidak merasa minder dengan ketulusannya. Dia tampil apa adanya dan berlaku apa adanya, saudara-saudara ya. Ini yang membuatkan kita bisa melihat pancaran dari wajah seseorang itu. Banyak yang orang yang menghina dia, tapi saudara, dia tetap cool, dia tetap tenang. Tapi bukan berarti dia lemah, ya saudara. Nah, jadi saudara, kita kalau pemimpin kita suka joget-joget, berarti saudara, dia adalah seorang yang sehat, memiliki pikiran yang sehat, seorang yang tulus hati, saudara, seperti Daud yang menari-nari di hadapan Tuhan. Jadi tidak perlu dihina, tidak perlu dianggap sesuatu yang bodoh gitu ya saudara. Seperti kekanak-kanakan tidak saudara. Ayo kita tambah menari-nari ya. Dukung presiden kita yang suka nari-nari supaya dia jangan stres gitu loh saudara. Asal jangan gini aja, jangan stres karena joget-joget yang gak karu-karuan gitu ya saudara. Asal jangan seperti itu aja gitu ya. Oke, kalau dia nari-nari sama rakyatnya supaya memiliki hati yang gembira dan itu menjadi kesembuhan, obat baginya, ya puji Tuhan, kita dukung saudara. Amin. Ya, terus yang terakhir saudara, ini tambahan aja saudara ya. Dia memiliki filosofi yang tidak suka melihat penderitaan. Nah saudara, seorang pemimpin yang sejati, kita lihat apa yang tadi sudah saya sampaikan tentang seorang Musa yang ketika dia melihat rakyatnya sendiri menderita, menjadi hamba ya, diperbudak, disiksa gitu saudara. Hatinya itu menderita, pikirannya susah. Jadi dia ingin melakukan sesuatu walaupun pertama-tama tuh caranya memang salah, karena dia mengandalkan emosi, didorong oleh emosinya tanpa mikir-mikir dulu saudara. Nah saudara, satu hal yang saya lihat dari hati nurani Bapak Prabowo, dia katanya dia tidak suka melihat penderitaan. Siapa sih yang suka melihat penderitaan? Justru Tuhan Yesus saudara datang ke dunia ini karena dia melihat manusia hidup menderita di bawah perhambaan iblis.
di bawah perhambaan kegelapan. Makanya Tuhan Yesus memutuskan untuk datang ke dunia ini, saudara, datang sebagai manusia, merendahkan dirinya, humble himself, dari kedudukannya yang tinggi di surga sana, untuk menjadi sama seperti manusia dan mengambil bentuk rupa sebagai manusia, untuk dia bisa merasakan penderitaan kita, supaya saudara, dia mengerti apa itu artinya, saudara, diperhamba oleh dosa. Dia merasakan sebagai manusia biasa. Tuhan Yesus merasakan penderitaan kita. Nah, setelah itu saudara, dia mau mati bagi kita. Jadi saudara, Tuhan Yesus mati bagi kita supaya kita itu jangan menderita lagi. Supaya kita tidak perlu menderita di bumi, menderita di akhir di kematian kedua kali, saudara. Makanya dia memutuskan untuk naik menjadi penyelamat, untuk turun ke bumi ini, saudara, menjadi penyelamat manusia, termasuk saudara dan saya, seluruh dunia, apalagi untuk seluruh penduduk Indonesia. Amin. Nah saudara, ini adalah hati Tuhan. Seorang pemimpin yang tidak suka melihat penderitaan. Ini adalah mindsetnya Kristus. Ini adalah mindsetnya Tuhan, mindset kerajaan di atas sana. Yaitu dia tidak suka melihat rakyatnya menderita. Calon presiden kita ini, gitu saudara ya, mengatakan bahwa dia ingin memberikan susu gratis kepada rakyat. Mungkin saudara dari pihak yang lain menghitung-hitung gimana caranya supaya Indonesia bisa dapat susu gratis, gitu ya. Ya mungkin secara kalkulasi belum ketemu, gitu ya saudara. Tapi coba lihat dari driving motivation, gitu. Motivasi yang mendorong bapak tersebut, kenapa dia sampai mengatakan dia pengen kasih susu gratis? Karena dia ingin rakyatnya itu sehat, cerdas. Ya saudara, jangan bodoh sehingga bisa diperhamba bangsa-bangsa yang lain. Karena apa? Dia tahu bahwa apa yang kita masuk di dalam tubuh kita ini, saudara, kalau tubuh kita sehat, pikiran kita pun sehat, akal kita pun sehat. Jadi saudara, mari kita mendukung presiden yang ingin membangun Indonesia yang sehat, negara yang sehat, rakyat yang sehat, sehat jasmani, sehat ekonomi, sehat sehat rohani, sehat ekonomi, sehat dari kanker gitu saudara, kantong kering gitu ya saudara. Ayo kita dukung. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita redup. Doa saya, saudara-saudara, supaya seluruh bangsa rakyat Indonesia, di seluruh Indonesia, setanah air, maupun yang diaspora, kita bersatu untuk membangun bangsa kita, mendukung pemerintah kita. Terutama kita harus memilih presiden yang betul-betul memiliki hati untuk rakyat, yang membela rakyat, yang peduli akan rakyat, yang merangkul jati diri negara kita Indonesia sebagai negara yang berbineka tunggal ika, berpancasila, bermartabat, bermoral, bertuhan. Kita adalah bangsa yang unik. Kita adalah bangsa pilihan Tuhan. Di dalam Pancasila kita, itu adalah sebuah deklarasi bahwa kita mengikat perjanjian dengan Tuhan. Kita adalah bangsa di bawah satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Kalau di Amerika itu, di dalam deklarasi independennya itu, saudara, dikatakan suatu bangsa di bawah satu Tuhan. Nah, berarti setiap negara yang mendeklarasikan di sertifikat kelahirannya atau di sertifikat kemerdekaannya, deklarasi kemerdekaan mereka, gitu ya saudara, menyebut nama Tuhan, saudara, itu sakral. Itu namanya covenant nation, artinya suatu bangsa yang memiliki perjanjian dengan Tuhan. Nah, kalau suatu bangsa memiliki dan mengikat perjanjian dengan Tuhan, saudara, hati Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada bangsa tersebut. Tuhan memiliki panggilan kepada bangsa tersebut. Amin, saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Kita berdoa semoga pemilu tanggal 14 ini berjalan dengan lancar dan rakyat kita bersatu. Pemimpin kita bersatu dari segala partai, dari masyarakat, dari segala golongan, pemimpin dari segala golongan. Mari kita bersatu padu menjaga Indonesia, karena Indonesia berada di dalam rencana Tuhan. Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Perekonomian Indonesia akan maju dan bangkit. Mari anak-anak muda persiapkan ya diri kalian untuk menjadi generasi-generasi yang bermartabat, bermoral, generasi yang bertuhan, generasi yang cinta akan Tuhan, generasi yang memiliki toleransi
persaudaraan satu dengan yang lain. Jangan biarkan persaudaraan kita diruntuhkan, dihancurkan oleh orang-orang atau bangsa-bangsa dari luar. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memilih. Kiranya berkat Tuhan turun atas Indonesia. Dan saya akan tutup video ini dengan melepaskan berkat dan doa untuk pemerintah kita, calon presiden kita, dan untuk seluruh rakyat Indonesia. Yuk kita bersatu.